Haleluya! Kembali kesenangan mendengar firman Tuhan menjadi bahagian umat yang percaya pada hari ini, Minggu 31 Agustus 2025. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mendisiplinkan kami dengan berbagai ajaran-ajaran yang akan membuat kami semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, kami nantikan Engkau berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang berbahagia, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Maleakhi 4 ayat 2 hingga ayat 5. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Pendisiplinan Allah. Inilah judul Renungan Oasis Fajar. Ayat kedua menjadi ayat penekanan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Tindakan disiplin yang kita lakukan pada anak-anak kita pasti berbeda-beda. Ada yang melakukannya dengan cara memberikan serangkaian aturan yang harus ditaati. Ada yang melakukannya dengan menunjukkan tindakan yang lebih tegas, misalnya memberikan efek jerah dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti, semua itu kita lakukan bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendidik mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan sesama. Demikian juga dengan Allah. Ketika melakukan tindakan pendisiplinan pada bangsa Israel, Dia bertujuan untuk memperbaiki dan menyucikan hidup mereka agar kembali kepadanya. Walaupun hal itu seringkali membuat hidup terasa tidak nyaman, karena harus mengalami proses pembentukan yang menyakitkan. Tetapi melaluinya, kita dapat dihantar untuk hidup semakin dekat padanya. Hal yang sama sering dirasakan ketika Tuhan mendisiplinkan dengan berbagai hal untuk membuat kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Hal ini membuat pemahaman akan kasih-Nya semakin dalam dan membuat kagum pada cara-cara Tuhan mendewasakan hidup kita. Untuk itu, jangan kecewa, tawar hati, dan putus asa ketika Tuhan mendisiplinkan kita. Karena di balik semuanya itu
ada pemulihan dan berkat yang Tuhan berikan. Saudaraku, karena itu kita harus peka terhadap semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Apakah hal itu hanya peristiwa biasa yang kebetulan kita alami, atau merupakan bentuk pendisiplinan yang Tuhan lakukan? Jika hal itu adalah bentuk pendisiplinan dari Tuhan, maka kita harus segera bertobat dan kembali kepadanya dengan cara memperbaiki hidup agar berkenan di hadapannya. Sebuah penegasan. Pendisiplinan Allah selalu memiliki dampak dan bernilai positif dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pendisiplinan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Karena melaluinya kami dapat memiliki hidup yang lebih baik dan hubungan yang lebih dekat dengan-Mu. Kami panjatkan doa ini di dalam Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah renungan harian kita. Biarlah Tuhan melakukan hal yang perlu bagi kita, sebab Ia tahu yang lebih baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.